Ngomongin soal KPK kemarin yang geledah-geledah BI sama OJK nih efeknya untuk hari Senin gimana nih? Kira-kira jangka pendek aja lah minggu depan lah. Yang kemarin itu kan KPK menggeledah BI di saat rapat pemutusan suku bunga. Ya, rapat Nah, Dewan itu Gubernur. sangat tepat sekali waktunya KPK. Lagi rapat pun digeledah ya. Tadi stres kali Gubernur BI-nya nggak sempat intervensi ya. Makanya langsung rupiah jebol banget itu ya. Mungkin gara-gara itu ya. Tapi eh ya so far kalau nggak ada masalah sih pasti naik lah ya. Cuma memang BI ini ladang menurutku ya. Dia yang bagian nyetak duit ya. Pengawasannya pasti sulit ya. Jadi kemarin itu market sempat turun sampai -2% itu lebih karena dolarnya ngamuk ke 16.000 lebih Iya, chartnya coba dibandingkan KPK-nya. USD IDR itu. Ya mungkin waktu itu digeledah padahal saat yang penting itu intervensi mungkin ya. Jadi Hmm. nggak sempat intervensi lagi kali ya, stres kali ya. Gitu ya. Langsung loss rupiahnya gitu ya. Hmm. Coba lihat chartnya itu, USD IDR itu. Nah, Nah itu kan ini. cerot itu kan ke atas kan. Mm-mm. Nah, ya Mm-mm. itu pas digeledah itu dia nggak Ini sempat di sini nih. stres. Jebol itu langsung. Ya. Jadi besoknya setelah mereka udah tenang, mereka udah bisa narik napas lega, nah ini baru bisa Ya, intervensi ya. ya. Udah Nah, kembali ke, kayaknya begitu ya. tapi tetap di 16.000 lebih ya. Ya, psikologi 16 ribunya udah jebol, masalahnya di situ. Jadi ekonomi Indonesianya udah berat ini kena kena rupiah melemah ini. Indonesia kan negara impor ya. Jadi kalau rupiahnya Mm-mm. melemah kan naik semua gitu ya. Udah PPN naik, impornya naik ya kan ya. Ya berat Mm. lah ekonominya akan. Mm. Awal-awal Q1 nih, perkiraan Q1 2025 berat. Makanya nggak tahu ini ada window dressing nggak ini akhir tahun Mm. ya. Window dressing apa Santa Claus Rally nih? Kita kenal nggak sih dengan Santa Claus Rally? Sebetulnya ada nggak sih di kita nih? Desember kan statistik 80% naik, tapi mungkin kali ini yang 20%. Hmm. Itu sama seperti yang di New York yang dibilang Santa Claus Rally atau gimana tuh? Kita benar-benar ada fenomena Santa Claus Rally itu. Ya window dressing ya kan kan pasti fund manager kan pengen permak laporan keuangan, tapi ya 80% ya kan kalau lagi gini ya, kalau memang ekonomi jelek ya kesempatan bagi mereka untuk alasan jelek kan ada alasannya ya, Indonesia lagi jelek lah gitu Hmm. ya kan, rupiah melemah, lalu PPN 12% itu kan ya, ya mungkin itu ada alasan bagi mereka untuk Hmm. sekali-sekali rapor merah lah gitu. Hmm. Tapi aku coba 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 ngecek ya Santa Claus Rally. Jadi window dressing yang di Desember itu kita tuh sebetulnya tergantung sinciannya loh, tahun baru Imleknya loh. Gimana? Jadi kita tuh sebetulnya lebih, kalau menurutku ya kita lebih ke Barongsai Rally daripada Santa Claus Rally. Karena yang menguasai market ini, menguasai ekonomi kita kan yang dikenal itu yang 9 naga itu ya. Mereka kan semua Imlek kan ya. Jadi Ya. mereka sebulan sebelum Imlek akan dinaikin. Nah, karena 2 minggu sebelum Imlek, mereka akan buang barang. Karena itu lagi tinggi-tingginya. Karena mereka buat angpau. Nah, kalau kebetulan dia adanya di Imleknya jatuh di Januari, berarti nanti akhir itu di Desember tuh udah mulai naik tuh sampai nanti Januari. Makanya terkesan kita punya Januari efek. Tapi kalau sincanya bulan Februari, itu nggak ada tuh Desember, Januari itu baru mulai tuh, baru mulai rally. Nah, kita nih mungkin akhir-akhir Desember kali baru mulai. Kan orang udah pada libur tuh, jadi udah nggak ada perlawanan. Nah, nggak ada perlawanan, udah dinaikin dulu tuh ke tanggal berapa? Tanggal 30 ya terakhir kita. Terakhir tanggal 31 ya kan Selasa masih Jadi 31 kita itu. nggak ada, pokoknya libur cuma tanggal 1 aja ya. Biasanya begitu, libur tanggal 1 Nah, aja. tanggal 30, tanggal 31, udah tuh harga naik tanpa perlawanan kan. Ya gitu sih dulu mah risetnya. Tapi riset iseng-iseng doang. Ya, Terus, tapi harus tebak tuh yang naik yang mana. oh iya, Biasanya tak terduga itu biasanya. Biasanya. iya. Yang Tapi tindakan yang tetap tak kembali, terduga. kita tuh nggak kenal ke kenaikan indeks ya. Lebih ke individual stoknya ya. Ya makanya yang berkepentingan untuk naikin yang mana dia punya barang di situ banyak ya kan ya dinaikin lah Hmm. di situ. Ya. Hmm. Mungkin grupnya Pak PP kali ini. Mungkin lah ya. Oh, Prajogo Pangestu.
Ya, mungkin Oh, ya, ya, begitu. wah, kodenya ini sekali tuh, rahasia sekali tuh PP. Mungkin, mungkin ya. Disclaimer ya ini ya. Mm, Disclaimer. ya, kita selalu pakai Kemungkinan seperti disclaimer. itu. Jadi eh, kinerja masa lalu ini bukan 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 apa saran untuk membeli atau menjual ya. Ya, ini feeling ngawur aja ya. Nggak ada Ya, alasan kinerja masa tertentu ya. lalu tidak menggambarkan kinerja di masa depan. Jadi outlook 2025 kurang bagus nih. Eh, awal-awal ya. Menurutku awal-awal Q1, Q2 kurang bagus. Apalagi kena Bitcoin rally kan. Jadi banyak juga trader-trader muda ini mengalihkan duitnya ke Bitcoin ya, ke Hmm, kripto. Dan hmm, kripto ini lagi hype nih awal Q1, Q2 ini. Ya, hmm. jadi kalau nanti mereka sudah puas di kripto, balik ke saham, nggak mungkin ya nanti gitu. Oh ya, nanti Q2 ya. Kan kemarin analisisnya kira-kira kita harga akan naik terus sampai sampai Mei atau Juni ya. Ya, sampai ada yang bilang Mei, Juni, ada yang bilang sampai Oktober gitu ya. Iya Ini kan? antara sekitar gitu. Jadi setelah itu money come back home, setelah dibuang di BTC, money come back home ke Indonesia untuk ke saham Indonesia. Semoga begitu. Terus kemarin juga karena ada ketakutan ekonominya kurang bagus di Q1, jadi fund luar udah pada kabur balik ke rumahnya di Amerika atau di luar. Iya, Jadi apalagi makanya Fed kan ngasih berita tuh menahan penurunan, memperlambat penurunan suku bunga. mm, Jadi mereka ya kembalilah sementara ditaruh di Amerika kan masih 4% lebih tuh. Kan mm, lumayan daripada mm, nggak grow. Ya kan? ya Gitu. 4% dengan resiko lebih kecil dibanding eh, saham gitu kan. Ya itu kan grow pasti ya kan. Mm, Kalau di saham mm, belum pasti, kalau yang di deposito grow pasti ya kan ya. mm, mm, Ya mm, mm. mungkin memang salah satu faktor itu. Atau dua-duanya kan double kan. Jadi saat ini pada flight dulu ke negara asal, terus nanti Q2 baru mulai masuk lagi. Ya, Jadi semoga ya gitu. ya jadi outlook kita memang Q1 Q2 mesti siap-siap kurang begitu bagus. General ya, tapi pasti adalah Hmm, satu dua saham yang naik itu pasti ada ya. Jadi hmm, kita harus selektif lah memilihnya. Pakai teknikal aja, aku bilang ya. Chemical tuh.